Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sehat sukacita. Baru saja kita dikagetkan dengan rencana PSBB tahap kedua. Seolah perjalanan panjang masa pandemik ini kelihatan tidak berujung membaik. Bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Saya secara pribadi merasa sangat prihatin. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut karena ada kedaulatan Tuhan di setiap kehidupan kita yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Wakil Gembala, Pendeta Horas Yahaan. Saudara terkasih, di hari pertama minggu ini, Minggu 20 September 2020, kita kembali bersekutu dalam ibadah online di pagi yang indah ini. Di tengah perjuangan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita terus semangat, terus lakukan segala sesuatu yang terbaik, dan tetap bersukacita dalam sejahtera kasih Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Allah yang setia memelihara kami melalui kasih-Mu yang kekal. Penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa menjadi penghiburan kami yang sejati. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk karunia-Mu, rahmat-Mu, serta segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebelum kami memulai kehidupan di minggu yang baru ini, kami mau sujud di hadapan-Mu, di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Kiranya segala puji sembah kami menyenangkan hati-Mu. Ajarkan kami untuk terus bersyukur dan bersukacita. Bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan Tuhan memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Horas Yahaan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang pilihan Allah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan iman rohani kami. Kami serahkan ibadah ini hanya berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Yuk kita sama-sama nyanyi, kita memuji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyikan lagi dari awal bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyikan lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu sudah terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Minggu ini kita memasuki minggu kedua di bulan September. Tidak terasa Bapak Ibu ya, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan terpelihara oleh tuntunan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu, mohon tuntunan Tuhan agar selama pemberitaan firman Tuhan ini kita dapat mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua, khususnya umat-Mu, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, bahkan teman-teman keluarga, rekan-rekan sahabat yang turut juga menyaksikan acara ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang itu semua karena Tuhan. Maka segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan. Setelah kami memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, tibalah saatnya kami duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, saya membaca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, tanggal 20 September 2020. Alkitab berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya. Setiap kita harus memastikan bahwa kita harus jadi umat yang berbahagia dengan cara membaca firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap kita ditanya, Bapak Ibu saudara terkasih apa kabar? Bagaimana kabarnya? Pasti kita jawab baik, baik. Bahkan tidak jarang yang mengatakan luar biasa. Betul? Betul ya? Nah, pertanyaan itu biasanya atau pasti orang berpikir pasti pertanyaan itu kepada fisik. Betul ya? Pasti bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya baik, saya sehat. Begitu ya? Tapi jangan lupa bahwa keberadaan manusia itu terdiri dari 3 unsur. Masih ada jiwanya, masih ada rohnya. Ketika orang bertanya, bagaimana kabarmu? Baik-baik. Karena pemikiran kita tubuh kita. Tapi jangan lupa bahwa masih ada jiwa kita yang ditanya di situ. Bahwa masih ada roh kita yang ditanya di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan jiwa kita? Bagaimana dengan keadaan roh kita? Berbicara mengenai tentang jiwa, itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, ketiga unsur ini tersembunyi. Pikiran, perasaan, emosi ini tersembunyi dalam tubuh kita, tapi mereka terus bergerak setiap saat. Bagaimana keadaan jiwa kita pada saat ini? Bagaimana perasaan kita pada saat ini? Apakah masih nyaman? Pada minggu yang lalu, ketika akan diumumkan akan ada PSBB seperti bulan 3, bulan 4 yang lalu, pasti kita berpikir, bagaimana ini?
Aku sudah tidak bisa ke kantor lagi. Perasaan kita itu pasti terganggu. Bagaimana keadaan emosi kita pada saat ini? Apakah emosi kita masih stabil atau sudah labil? Kita dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, kalau ini yang sedang terjadi di dalam jiwa kita, berarti sebenarnya jiwa kita sedang terganggu. Nah, itu tentang jiwa Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana pula dengan keadaan roh kita? Apakah roh kita pada saat ini masih oke ketika orang menyuruh kita, ayo Bapak Ibu kita bernyanyi gitu loh. Kita bangkit berdiri, kita ogah-ogahan saja gitu ya. Padahal biasanya pesta orang Batak ya, kalau disuruh nyanyi mau mere begitu ya, oh langsung goyang. Tapi untuk firman Tuhan, apakah kita masih mau bergoyang? Apakah kita masih mau bernyanyi? Ketika disuruh baca firman Tuhan, antar Pak di rumah Alkitab tinggal, padahal di handphone ada Alkitab dalam berbagai bahasa pula. Ketika disuruh berdoa, udah kamu aja mah, kamu aja Pak, udah Amang aja, udah Bapak aja, Bapak kan pendeta. Nah kalau kita melakukan berbagai alasan ketika orang suruh kita nyanyi, ketika orang suruh kita membaca Alkitab, ketika orang suruh kita berdoa, kita menggunakan berbagai alasan hanya karena tidak mau, ada pertanyaan besar dalam diri kita. Apakah roh kita masih baik-baik atau sedang terganggu? Seperti jawaban kita tadi di atas. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Tema kita minggu ini adalah tentang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu adalah tujuan setiap orang Kristen. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu adalah target setiap orang Kristen. Goal setiap orang Kristen. Betul? Aneh kalau orang Kristen tidak bertumbuh. Aneh kalau orang Kristen kekristenannya itu kalau stuck sih itu pun gak bagus. Tapi bagaimana kalau kekristenannya mundur? Nah pertanyaan lagi, bagaimana kalau emosi kita, jiwa kita, roh kita terganggu? Bagaimana kita mau bertumbuh Bapak Ibu Saudara terkasih? Nah ini tentunya pertanyaan besar buat kita ya. Pertanyaan besar buat kita hendak bertumbuh. Tapi keberadaan kita pun sebenarnya sedang terganggu. Tidak masalah Bapak Ibu memoles tubuh dengan baik, memanjakan tubuh dengan baik. Tapi jangan lupa, poles juga jiwanya, poles juga rohnya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu, jangan tubuh kita ini oke, tapi jiwa dan roh kita tidak oke. Tuhan katakan kan di dalam 1 Korintus 44 ayat yang 1 Korintus 15 maaf, ayat yang ke-44, kalau ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania. Ini yang banyak kita tidak sadari. Kita terlalu concern untuk memoles, untuk membuat tubuh yang fana yang akan hancur ini seoke mungkin. Tapi kita lupa roh kita yang akan masuk kepada kekekalan ini. Kita lupa untuk memolesnya. Nah sebelum kita masuk kepada kekekalan kan tentu kita harus bertumbuh hari demi hari. Benar? Benar ya? Iya. Sewaktu saya SD dan SMP, Bapak Ibu Saudara, pemahaman saya tentang arti pahlawan adalah mereka orang-orang yang melawan penjajah atau mengusir penjajah dan untuk merebut kemerdekaan. Pengertian saya tentang pahlawan itu, ya katakanlah pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Sisingamangaraja ke-12, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang lain. Tetapi setelah itu, Ki Hajar Dewantara juga disebut pahlawan pendidikan. Betul ya? R.A. Kartini pun disebut pahlawan emansipasi wanita. Pun mereka tidak ikut pikul senjata, bawa bambu runcing. Tapi mereka disebut juga sebagai pahlawan. Bahkan semakin ke sini, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang pantang menyerah, yang hidupnya survive, mereka juga disebut sebagai pahlawan. Bahkan para ibu-ibu rumah tangga
bekerja buat suami, buat anak-anak. Mereka disebut juga sebagai pahlawan keluarga. Nah, beberapa hari yang lalu kita kehilangan satu sosok, yaitu Yakob Utama. Yakob Utama ini dikenal sebagai pahlawan media komunikasi, betul ya? Makanya dia dikubur di Taman Makam Pahlawan, bukan di TPU, tapi di Taman Makam Pahlawan. Karena apa? Karena ia dianggap sebagai pahlawan. Nah, sebegitu luasnya pengertian tentang pahlawan. Ternyata pengertian tentang bertumbuh pun ada. Ya. Sebegitu luasnya pengertian tentang pahlawan. Itu makanya kalau kita baca di Alkitab, itu ada pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, ada Henok, ada Habel, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, dan masih banyak lagi. Mereka disebut pahlawan-pahlawan iman karena mereka bukan manusia-manusia instan. Mereka manusia-manusia yang digodek oleh Tuhan. Mereka manusia-manusia yang tidak hanya ingin bertumbuh buat diri sendiri, tapi ingin menumbuhkan orang lain juga. Nah, sedemikian luasnya arti pahlawan. Maka arti bertumbuh pun sebenarnya Bapak Ibu Saudara terkasih itu luas. Saya pikir dulu tentang bertumbuh itu hanya fisik. Tidak. Lain perempuan, lain laki-laki. Betul ya? Pertumbuhan fisik di perempuan, lain di pertumbuhan fisik laki-laki. Pertumbuhan apa lagi? Pertumbuhan tentang pengetahuan. Betul ya? Pertumbuhan tentang kepribadian. Semakin kesini semakin matang. Bahkan ada lagi tentang pertumbuhan kerohanian. Nah, luas tentang pertumbuhan ini. Seperti tema kita pada hari ini. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu yang mau kita soroti adalah pertanyaannya, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Dan Alkitab mencatat pertumbuhan itu terjalin lewat pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Pengenalan ini dengan kata lain adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah kalau kita tidak ada di sisi itu. Kalau kita tidak ada di dalam memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Saya ragu. Mungkin kita belum sampai di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak sampai di dalam pengenalan akan Tuhan, saya ragu. Maka kita tidak akan sampai di dalam mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Ya apa ya? Betul ya? Maka pengenalan ini sangat penting. Itu makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan begini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Sebentar ya Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat yang ketiga saya buka dulu. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata begini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal aku satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekali lagi saya baca. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengenai pengenalan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal aku satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya apa? Ketika kita mengenal benar siapa itu Allah, mengenal benar siapa itu anaknya Yesus Kristus, maka bagian kita adalah hidup yang kekal. Itu jelas kata Alkitab dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Kontranya ada. Bagaimana dengan nasib orang yang tidak mengenal akan Tuhan? Kita buka di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya Bapak Ibu, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka bagian kita adalah hidup yang kekal. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kata Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara terkasih tidak sembarangan. Sangat penting kata pengenalan ini. Makanya ada istilah yang pernah saya ucapkan juga.
Lebih baik 10% pengenalan akan Tuhan daripada 90% pengetahuan akan Tuhan. Sekali lagi, lebih baik 10% pengenalan akan Tuhan daripada 90% pengetahuan akan Tuhan. Saya mengingat benar bagaimana Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lebih dari separuh hidupnya dia hidup bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat Henokh. Jadi penting sekali mengenal Tuhan ini Bapak Ibu. Kita ingat cerita Yesus dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 saya akan baca buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Tuhan? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Maksudnya kepada orang-orang yang tadi bernubuat, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Tuhan katakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kalau di titik itu, oke. Mungkin kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, mungkin respon kita begini. Padahal selama ini kita sok akrab, sok dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah ibadah. Tuhan, aku sudah pergi kemana-mana. Tapi apa kata Tuhan? Kalau kau tidak melakukan kehendakku, itu sama dengan aku tidak mengenal engkau. Kemudian apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah loh, bacaan kita ini dalam Matius pasal 7 ini, kita sudah melakukan apa yang kira-kira kehendaknya Tuhan. Beribadah iya, bernubuat iya, mengusir setan iya, menyembuhkan banyak orang ya. Tapi kok kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri ya, ngeri. Takutnya orang-orang ini adalah orang-orang yang berbuat untuk diri sendiri. Karena kata Tuhan, yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, mereka mendapat hidup yang kekal. Tapi Hosea 4 mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Ditegaskan lagi dalam Matius 7 ayat 21-23. Aku tidak pernah mengenal kalian, kata Tuhan. Oh, ngeri ya, ngeri. Itu makanya, yuk kita semakin mengenal Tuhan. Bahkan lewat peristiwa pandemi COVID-19 ini, yuk kita semakin mengenal Tuhan. Bukan malah semakin menjauh, bersungut-sungut. Bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Kami ntar dirumahkan lagi Tuhan. Ayo, kita harus semakin mengenal Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan buat kita adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Nah itu enaknya kita sebagai orang Kristen, enaknya kita sebagai orang percaya adalah kita bersyukur bahwa ada sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengenalnya. Kebayang Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak agama-agama tidak punya sarana, banyak agama-agama tidak punya tuntunan, tapi mereka merasa oke untuk mengikut Tuhan mereka. Kita yang mengenal Tuhan aja, yang ada sarananya aja, kita kadang-kadang masih ngawur, masih ngaco. Betul? Nah kebayang gak kalau ada agama mengaku hebat gitu, tapi tidak ada tuntunannya, tidak ada sarananya. Nah apa itu sarananya? Ada 2 poin yang mau saya angkat pada hari ini adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana supaya kita mengenal Tuhan. Yang pertama lewat dirinya. Sekali lagi, ada 2 poin yang mau saya angkat buat kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah yang pertama, lewat dirinya. Itu poin pertama. Nah, poin 1.1. Supaya kita mengenal Tuhan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Ini dia. Ini adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya.
Ketika orang datang kepada Tuhan, ini adalah awal dari kehidupan sebenarnya. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah awal dari kehidupan sebenarnya? Bukankah kita yang hidup di dunia ini adalah proyeknya Tuhan? Kita hadir di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan ini. Kita hadir di tengah-tengah dunia yang semuanya sudah serba Tuhan sediakan ini. Ini adalah proyeknya Tuhan. Jangan kita pikir kita hadir di tengah-tengah dunia ini adalah maunya orang tua kita. Bukan. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini adalah proyeknya Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Tidak boleh tidak datang. Supaya bertumbuh, kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertumbuhan dalam hidup kita. Kebangetan kalau orang tidak datang kepada Tuhan. Apalagi dia sudah berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang. Kecuali lewat aku. Jadi harus datang kepada Yesus. Supaya kita dapat bertumbuh. Itu poin pertama. Poin 1.1. Setiap saat ya Bapak Ibu, bukan setiap kita ada maunya. Kalau hidup sudah getir, lutut pun hancur gak apa-apa. Doa malam pun setiap malam gak apa-apa. Berpuasa pun gak apa-apa. Datang setiap saat kepada Tuhan. Kalau mau bertumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Poin kedua. Kalau mau bertumbuh, poin 1.2, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya kadang-kadang nilai orang, bawel banget sih kok mengucapkan yang berbahagia adalah kita semua yang sudah baca firman Tuhan. Lah iya, itu kata firman Tuhan. Tetapi yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah terkasih, kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Firman yang menjadi penuntun buat kita setiap saat. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau bahasa Bataknya, hatamido sulu-sulu nipatu jala hati uron di dalanku. Di dalamku. Psalmen 110 sia ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Nah, kita harus baca firman Tuhan supaya mau tumbuh. Ya. Karena ini adalah makanan rohani buat kita. Kalau tadi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44, jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania. Ya kita harus kasih makan, sebagaimana kita makan 3 kali sehari ya. Makan 3 kali sehari, belum lagi ngemilnya, belum lagi suplemennya, belum lagi apa Bapak Ibu ya. Kalau sekarang nggak ada nge-mall, nggak ada kafe gitu ya. Ya kita juga harus kasih makan roh kita ini, yang ada di dalam tubuh kita ini berapa kali? Coba, berapa kali kita kasih makan rohani kita Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini? Sekali seminggu? Hanya hari Minggu aja? Wow. Bisa kita bayangkan kalau tubuh ini kita kasih makan hanya sekali saja dalam seminggu. Jangankan 1 minggu. Berapa hari kita nggak makan aja udah lemas, lama-lama sakit. Terus ada corona, kita lagi lelah, letih, lesu, loyo, terus datang corona, gampang terserang. Tapi kalau tubuh kita kuat, fisik kita kuat, kita kasih suplemen, berjemur, sering berjemur. Terus ada bakteri, ada racun, ada virus. Oh, karena tubuh kita kuat, mereka mental. Betul? Nah, seperti itu juga dengan tubuh rohani kita. Supaya tubuh rohani kita kuat, maka poin 1.2 ini adalah kita harus hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, ya kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Itu poin 1.2. Selanjutnya, poin 1.3. Yang pertama tadi poin 1.1 adalah datang kepada Tuhan. Poin 1.2 adalah datang kepada firman-Nya, membaca firman-Nya. Kemudian poin 1.3 adalah kita bertumbuh lewat hidup Yesus Kristus.
Yesus itu datang ke dunia ini, dia hidup hanya untuk umatnya. Dia rasa-rasanya tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia hidup untuk orang lain pun, dia masih diejek. Dia masih dihina. Bahkan dia datang untuk kita pun, kita masih sering nyuekin Yesus. Betul? Kita cuekin dia. Seperti yang saya katakan tadi, kita datang kepada Tuhan hanya karena kita butuh. Padahal dia meninggalkan surga, kemuliaan itu hanya untuk kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia datang untuk kita. Dia datang demi kita. Tapi kita cuek-cuek butuh sama Tuhan. Kebangetan ya. Nah, supaya kita dapat bertumbuh, Bapak Ibu, Saudara, kita lihat hidupnya Yesus. Hidup Yesus itu banyak buat orang lain. Semua yang dilakukannya itu karena kasihnya. Nah, kalau kita melihat hidup Yesus itu, kenapa ya Yesus hidup bisa seperti itu ya? Dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita lihat hidup Yesus itu. Banyak mujizat-mujizat yang dibuatnya. Banyak perkara-perkara yang tidak terselami oleh hati, oleh akal manusia dapat dilakukannya. Kalau ini tidak dapat memacu rohani kita untuk kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, kan kebangetan. Padahal begitu banyak keheranan-keheranan yang Tuhan buat selama hidupnya. Oh iya ya. Oh iya ya. Bahkan Yohanes di dalam Yohanes yang terakhir pun, pasal terakhir pun berkata, kalau semua yang Yesus lakukan itu ditulis, maka semua. Coba kita baca dulu ya, Yohanes pasal yang terakhir. Ayat yang bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Masih banyak, Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba ya. Berarti apa yang kita baca di dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Banyak loh Bapak Ibu, banyak. Walaupun dia hidup hanya 3 tahun lebih di dalam Alkitab. Tetapi ia menginspirasi begitu banyak orang. Kalau hidup kita diinspirasi oleh Madam Teresa, kemudian hidup kita diinspirasi oleh banyak orang-orang terkenal di dunia ini. Kemudian yang membuat orang bisa bangkit kembali, bisa semangat lagi. Masakan hidup kita tidak bisa terinspirasi oleh hidup Yesus? Betul. Nah, itu poin pertama, ada 3 poin. Saya ulangi, ada 2 poin tadi yang saya kembangkan. Yang pertama lewat dirinya, itu yang pertama. Tapi poin 1.1 adalah datang kepadanya. Poin 1.2 lewat firman-Nya. Kemudian poin 1.3 bagaimana kita bertumbuh lewat hidup Yesus. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang kedua. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Kita dapat bertumbuh yaitu lewat hidup kita sehari-hari. Bacaan kita tadi di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 itu adalah salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan supaya kita itu bisa tidak hanya bertahan dalam dunia ini, tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini adalah setiap orang yang mendengar perkataanku sama dengan dan melakukannya itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Poin yang kedua adalah lewat hidup kita. Bapak Ibu, Saudara terkasih, hidup kita itu rasa-rasanya lebih banyak hal yang tidak enak ya. Rasa-rasanya
kita belum selesai menyelesaikan masalah yang satu, masalah yang lain sudah antri di belakang. Sama seperti yang Alkitab katakan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kemudian turunlah hujan, hujan dari atas, betul ya? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Turun hujan, terus datang banjir, kemudian angin melanda rumah itu. Kalau di bahasa Bataknya, dia lebih tinggi. Saya buka bahasa Batak ya, dalam Matius 7 ayat yang ke-25, dikatakan begini. Iarope udah potir, hujan petir. Mangalat tapetak kuju. Ini air bah. Macam tsunami. Jalapur pehaba-haba. Itu angin ribut, angin topan. Bayangkan Bapak Ibu. Datang hujan petir. Betul? Kemudian datang air bah atau tsunami. Itu kita lihat yang di Aceh itu ya. Rumah sehebat apapun itu hanyut. Kemudian pur pehaba-haba. Ada angin kencang, angin topan, angin badai. Jadi semua lini kehidupan kita itu diserang. Tidak dari atas, tidak dari samping, tidak dari bawah. Dan Tuhan membuat perumpamaan itu dalam kejadian alam. Kejadian alam ini datang tanpa diundang. Dan seperti itulah masalah dalam hidup manusia. Masalah dalam hidup manusia itu tidak pernah diundang. Saya tidak tahu siapa yang mengumumkan, halo Bapak Ibu, tanggal sekian di kelurahan sekian, di RW sekian, di RT sekian, rumah nomor sekian, akan kena COVID lalu meninggal. Nggak ada. Tanggal sekian, bulan sekian, ketika ia mau jalan-jalan akan ketabrak. Nggak ada. Tanggal sekian, bulan sekian akan kehilangan uang. Nggak ada. Tiba-tiba datang aja. Sama seperti kejadian alam, datang tanpa diundang. Seperti itulah Tuhan mencontohkan hidup kita. Bahwa hidup ini senantiasa seperti bersahabat dengan masalah. Tapi justru lewat masalah itu ada pertumbuhan. Lewat masalah itu ada kekuatan. Lewat permasalahan itu kita dibuat jadi manusia yang tidak instan. Itu maksudnya. Ngerti ya Bapak Ibu, Saudara? Nah maka dari itu, kalaupun kita sekarang sedang hidup dalam ketidaknyamanan, itu bukan tanpa tujuan, itu bukan tanpa arti, betul? Ada satu cerita perang antara Amerika, saya tidak tahu antara Amerika dengan negara apa gitu ya. Ketika tentara Amerika dikejar-kejar, kemudian ada 3-4 orang dalam rombongan, dikejar juga, kemudian hanya satu yang hidup. Wah, ia tidak tahu mau lari kemana. Tapi itulah cara Tuhan ya. Dia menuju, pokoknya dia lari ke semak-semak aja. Ternyata ada gua di semak-semak itu. Ada gua di semak-semak itu. Ia berdoa, Tuhan, tolong lalukan buat mata atau pikiran musuh saya itu tidak mengarah ke sini. Dan buat mereka menjauh, ya Tuhan. Kemudian tidak lama datang laba-laba. Datang laba-laba, kemudian laba-laba ini ternyata membuat sarangnya di situ. Membuat sarangnya di situ, di pintu di mana ia masuk. Tidak lama setelah laba-laba itu selesai membuat sarangnya, perangkapnya, terdengar suara musuh. Terdengar suara musuh, wah itu ada gua. Ayo kita ke sana, ayo. Mereka menuju gua, tapi waktu mereka mau menuju gua itu, mereka terhalang oleh sarang laba-laba itu, perangkap laba-laba itu. Terus salah seorang berkata begini, ayo kita masuk. Tunggu dulu, ngapain masuk? Lihat dong, kalau orang itu benar-benar ada di sini, ini sarang laba-laba, ini perangkap laba-laba udah rusak, betul? Ini perangkap laba-laba udah rusak. Oh iya benar juga ya. Berarti jadi nggak ada di sini. Buktinya itu sarang laba-laba nggak rusak, betul? Dengan kata lain orang yang tadi selamat. Bayangkan loh, dia hanya diselamatkan oleh seekor laba-laba.
Itu cara Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk membuat kita tercengang akan kehebatannya, tercengang akan kebesarannya. Kalau kita menilik pahlawan-pahlawan iman yang saya sebutkan tadi itu, memang mereka bukan manusia instan. Mereka tidak manusia instan. Henok, kata Alkitab, adalah pahlawan iman. Kenapa? Henok itu usianya kalau tidak salah 365 tahun ya. Bentar saya buka dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima. Ya. Alkitab berkata dalam Kejadian 5 ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun lagi, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Bayangkan, dari 365 tahun itu Henok hidup bergaul selama 300 tahun. Dia hidup bergaul dengan Allah saat itu. Firman Tuhan atau sarana untuk datang kepada Tuhan seperti kita lewat di handphone ini, kita kan tidak hanya bisa baca firman Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian, kita mendengar puji-pujian, betul? Saat itu Henok tidak mendengarkan pujian, saat itu dia tidak mendapat sarana fasilitas seperti kita saat ini, tapi Alkitab mencatat ia hidup bergaul 300 tahun. Kemudian siapa lagi? Abraham. Orang-orang yang survive. Di Alkitab ada lagi orang-orang yang hidupnya itu kebanyakan dalam masalah. Tuh. Yusuf ya. Dia dibuang oleh abang-abangnya berumur 17 tahun. Kemudian dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir pada umur 30 tahun. Artinya selama 13 tahun itu ia mendapati permasalahan demi permasalahan. Tapi justru itu yang membuat dia kuat. Betul ya? Itu yang membuat dia bertahan. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia. Jadi tidak jarang Tuhan memakai masalah dalam hidup kita. Harusnya semakin banyak masalah yang kita alami dalam hidup ini, itu tidak hanya membuat kita semakin kuat, tapi membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semakin kita mengalami masalah, harusnya semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, ayo. Jangan pernah lewatkan hari demi hari tanpa hidup semakin mengenal akan Tuhan. Saya percaya, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin peka terhadap apa yang Tuhan inginkan. Kita akan semakin peka terhadap apa yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa di dalam kehidupan kami harus semakin bertumbuh. Tentunya lewat pengenalan akan firman Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan baru saja ya Tuhan, itu dimeteraikan di dalam loh hati kami ya Tuhan, agar kebenaran firman ini bertumbuh dan kemudian berbuah. Buahnya ialah kami semakin bertumbuh tentunya lewat pengenalan akan Tuhan. Meskipun masalah yang kami hadapi rasa-rasanya tidak pernah berhenti. Tapi kami tahu ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ada Tuhan yang melihat kami. Dan ada Tuhan yang menuntun dan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah menyaksikan acara ini Tuhan. Agar kami pun semakin termotivasi untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami khususnya buat firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan
penebus kami. Amin. Katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baiklah Bapak Ibu, Saudara terkasih, terima kasih buat setiap kita yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan memberkati. Kemudian terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani pada hari ini, pemimpin nyanyian, juga para singers, pemain musik, juga M1. Tuhan Yesus memberkati kita atas pelayanannya. Mari saya undang kita untuk berdiri, karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tibalah kami di akhir ibadah kami ya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami menaikkan syafaat kami terus berdoa buat bangsa kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Joko Widodo, Pak Maruf Amin, para menterinya, juga semua pemimpin daerah secara khusus untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Masih merajalela. Kami berdoa ya Tuhan, berkati aparat-aparat terkait yang terus bekerja untuk mempersempit, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Buatlah usaha itu tidak sia-sia ya Tuhan. Tapi kami masyarakat juga tahu diri, tidak perlu keluar
Kalaupun harus keluar untuk hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting, tapi kami harus memakai protokoler yang ada, memakai masker Tuhan, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap saat ya Tuhan. Tolong mereka yang bekerja, tolong mereka yang melayani agar dijauhkan juga dari paparan virus corona ya Tuhan. Sekali lagi berkati pemerintah kami Tuhan, di dalam terus memutus mata rantai COVID-19, tapi harus menjalankan roda perekonomian ya Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk menteri-menteri terkait untuk terus bekerja dan bekerja untuk terus menghidupkan roda perekonomian kami ini ya Tuhan. Berkati juga kota Jakarta, kota yang saat ini mengalami PSBB yang kedua ya Tuhan, seperti bulan Maret April yang lalu ya Tuhan. Demi baiknya Indonesia ini, khususnya Jakarta ini ya Tuhan, pun kami, gerak-gerik kami dibatasi, ke kantor, ke gereja, kemanapun ya Tuhan. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Tolonglah pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang tidak sepihak ya Tuhan. Berkati Pak Anies Baswedan dan wakilnya dan jajaran-jajaran yang terkait. Tuhan juga yang memberkati akan para medis kami Tuhan, dokter dan para perawat yang terus memberikan terbaik khususnya kepada mereka yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Mereka bekerja untuk menyembuhkan banyak orang lagi. Tapi doa kami, jagai mereka ya Tuhan, agar mereka tidak terpapar virus corona lagi ya Tuhan. Agar mereka tetap terjaga, meskipun mereka tetap berhubungan dengan orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Masih banyak kekurangan alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker, dan masih banyak yang lainnya lagi ya Tuhan. Agar itu juga dapat terpenuhi melalui orang-orang yang berbaik hati, yang memberikan sumbangannya lagi ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Kami juga sebagai umat-Mu ya Tuhan, agar tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena secara manusia kami terbatas. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi selama kami memautkan diri kami kepada Tuhan, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Ibu jemaat, bahkan saudara-saudara keluarga yang menyaksikan acara ini, Tuhan juga yang memberkati menyertai mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, harapan, dan cita-cita hidup mereka. Tuhan yang menjadikan seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, disempurnakan oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, jangan lupa ada Facebook Live hari Rabu. Kebetulan saya yang akan berbagi firman Tuhan. Kemudian jangan lupa juga hari Jumat jam 7:30 atau setiap Jumat 7:30 kita ada juga doa malam. Mari bergabung, selalu kita kirim linknya gitu ya, supaya kita dapat berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, ingat protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, kita tetap menjaga protokoler, pasti kita akan terlindung dari virus ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.